Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka, Program Magister Pendidikan Matematika dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam program TV untuk mata kuliah Aljabar. Saya tutor Anda, Dr. Yumiati, MSI. Setelah mengikuti tutorial TV ini, diharapkan Anda dapat membuktikan suatu himpunan vektor merupakan ruang bagian dari suatu ruang vektor. Dan juga Anda dapat membuktikan sifat-sifat yang berlaku pada ruang vektor. Materi prasyarat untuk mengikuti materi ini ya tentu saja lapangan, grup, ring, dan tentu saja ruang vektor. Sebelumnya kita sudah membahas ruang vektor, subruang vektor, dan beberapa sifat pada subruang vektor. Ya, kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang subruang vektor ya berkaitan dengan contoh-contohnya dan sifat-sifat yang berlaku pada subruang vektor. Oke, selamat mengikuti. Saya akan memberikan ya contoh dari subruang vektor. Ya, boleh saya ulang sedikit ya untuk program sebelumnya ya. Jika W bukan himpunan kosong ya, lalu W itu subset dari V ya, di mana V itu ruang vektor ya, ruang vektor atas lapangan F ya. Nah, W ini subruang vektor ya. Subruang dari V jika ya boleh cara pertama ya jika yang pertama adalah X plus Y anggota W, lalu yang kedua CX anggota W. Ya, di sini untuk setiap C anggota F ya dan XY anggota W. Ya. Ya. Ini cara pertama, bisa juga ya dengan cara kedua yang lebih simpel yang telah dibuktikan dengan teorema yang dibahas sebelumnya ya. Langsung CX plus DY itu anggota dari W ya. Untuk setiap CD anggota F ya dan XY anggota W ya. Seperti ini ya. Jadi nah, saya akan memberikan contohnya ya. Apakah suatu himpunan itu merupakan subruang ya dengan menggunakan bisa cara pertama, bisa cara kedua. Ya, contoh pertama, langsung aja ya contoh. Ya. PX adalah polinom ya, adalah polinom berderajat n. Ya. Berderajat n ya. Dia berderajat n dengan koefisien bilangan real. Dengan koefisien bilangan real. Ya.
Kita tahu bilangan real itu yang tanpa elemen 0 itu merupakan lapangan ya. Jadi bilangan real itu merupakan lapangan. Ya, contohnya ya. Contohnya misalnya PX. Contoh anggota PX ya. Ini P kecil ya. Kalau itu P besar beda ya. PX ya. Contohnya ini. Anggota PX. Ya. Itu sama dengan misalnya ya. A0 ditambah A1X ya, ditambah A2X ya, dan seterusnya. Oh, ini pangkat 2 ya. Dan seterusnya itu sampai AN X pangkat N. Ya, X pangkat N. Ya. Jadi ini contoh anggota dari P besar X ini. Ini kan polinom berderajat N ya. Jadi pangkat X-nya yang paling tinggi adalah N, gitu ya. Adalah N. Nah, ini A0, ya, A1, dan seterusnya sampai AN itu anggota bilangan real ini ya. Saya menyebutkan sini R, anggota bilangan real. Nah, PX ini, ya, sebut PNX ya biar lebih ya. PNX ini ya merupakan ruang vektor. Ya. PS ini merupakan ruang vektor. Lalu kita akan membahasnya tentang subruang ya. Kita akan mencari himpunan lain ya, himpunan lain W. Ya. Di mana W itu subset dari, merupakan himpunan bagian dari PNX ini. Jadi dia merupakan polinom juga. Merupakan polinom ya. Dia didefinisikan dengan, ya, di mana W didefinisikan dengan ya, A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ya, ditambah di sini AN X pangkat N ya. Ini kan anggota dari PNX kan, tapi ada syaratnya lagi di sini di mana sigma AK di mana K sama dengan 0 sampai N itu sama dengan 0. Ya. Ya, jadi dia himpunan PNX tapi syaratnya penjumlahan dari A1 ditambah A0 ditambah A1 tambah A2 ya sampai ditambah AN itu sama dengan 0. Jelas ya bahwa W ini merupakan himpunan bagian dari PNX ini ya. PNX ini. Nah, ini buktikan bahwa W ruang bagian dari PNX. PNX ini. Ya. Jadi kita akan membuktikan bahwa W ini ruang bagian dari PNX. Nah, di sini kan ada bisa cara pertama, bisa cara kedua ya. Coba kita pilih cara kedua ya. Kita akan membuktikan dengan menggunakan cara kedua. Ya. Jadi ya. Ya, bukti ya. Ambil sembarang ya, PX ya, PX, QX anggota W. Karena yang mau dibuktikan W ya, kita jadi ambilnya PX, QX itu anggota W. Ya. Kemudian dan kita ambil skalar pada lapangan, yaitu ambil alfa, beta, anggota R.
tadi ya lapangannya ya, anggota R. Ya. Nah, di sini akan dibuktikan ya, alfa PX ditambah beta QX adalah anggota W. Jadi kita menggunakan cara kedua ya, saya ulangi, kita lihat ya, cara kedua yang ini. CX plus DY adalah anggota W. Ya. Jadi alfa PX ditambah BQX anggota W. Ya. Tadi PX anggota QX anggota PX QX anggota W ya. Jadi PX anggota W. Ya, maka di sini PX itu sama dengan A0 X, salah, A0 ya, A0 ditambah A1X ya, ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah AN X pangkat N ya, dengan, ingat ya, karena dia anggota W, maka tadi ya, kita lihat lagi, karena dia anggota W ya, jumlah dari skalar ya, skalar ini adalah 0. Karena dia anggota W, maka di sini dengan A0 tambah A1 tambah A2 ya, dan seterusnya ya, tambah AN sama dengan 0. Lalu QX anggota W. QX anggota W. Ya, maka QX itu sama dengan ya, kita ganti skalarnya ya, skalar yang lain, berarti di sini B. Kita misalkan B0 ditambah B1X ya, ditambah B2 X kuadrat ya, dan seterusnya sampai Bn X pangkat N. Ya, karena dia anggota W, syaratnya sama ya. Di sini syarat yang lain adalah B0 ditambah B1 ditambah ya, ditambah B2 dan seterusnya sampai Bn sama dengan 0 ya. Lalu kita akan menjumlahkan ya, alfa PX ditambah beta QX ya. Kita uraikan ya. Sini sama dengan alfa PX-nya kita uraikan A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah AN X pangkat N gitu ya. Ini alfa PX, lalu ditambah beta QX, beta B0 ditambah ya, ditambah B1X ditambah B2 X pangkat 2 ya, dan seterusnya itu sampai Bn X pangkat N. Aduh, tulisannya kita perbaiki tulisannya, Bn X pangkat N gitu ya. Nah, ini kan perkalian ini kan kita gunakan hukum apa, distributif ya. Distributif ini kan sama dengan, oh ya, ini sama dengan ya, alfa A0 ya ditambah alfa ya, ini ya, alfa A1X ditambah alfa A2 X pangkat 2 dan seterusnya ditambah alfa
AN X pangkat N ya, ditambah ya, yang sekarang yang beta ya, beta B0 ditambah beta B1X ditambah beta B2X pangkat 2 ditambah beta Bn X pangkat N. Seperti ini. Ya, ini sama dengan. Nah, kalau polinomial ini kita jumlahkan, kan tentu saja yang derajatnya sama kita jumlahkan ya. Ini maka kita bisa jumlahkan ya, ini alfa plus beta gitu ya. Alfa plus beta A0 ditambah alfa plus beta, ya kan? Oh, salah. Kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Ya. Ini ya, alfa A0 ditambah beta B0 gitu ya. Alfa A0 ditambah beta A0, kemudian ditambah, ini kita jumlahkan ya, alfa A1 ditambah beta B1X gitu ya, pakai hukum distributif. Ini kita jumlahkan, ditambah alfa A2 ditambah beta B2X pangkat 2 ya, ditambah, dan seterusnya ya, ditambah alfa AN beta BN X pangkat N gitu. Nah, ini kan anggota PX ya, baru anggota PNX. Kita belum tahu apakah dia anggota W. Anggota W. Kalau dia mau anggota W, harus ada syaratnya. Ininya nih, apa namanya, skalarnya. Skalarnya itu harus jumlahnya 0. Nah, kita cek skalarnya kan ini kan. Ini skalarnya ini ya. Ini. Ya ini. Yang X-nya enggak ya. Skalarnya ini ya. Kita jumlahkan ya. Skalarnya apakah 0? Alfa A0 ditambah beta B0. Ya kan? Alfa A0 ditambah beta A0. Kemudian ini ya, ditambah alfa A1 ditambah beta B1 ditambah ya, alfa A2 ditambah beta B2 ditambah ya, dan seterusnya ya, ditambah alfa AN. Oh, ini tambah ya, ini pakai tambah ya, tambah beta BN ya, sampai sini. Nah, apakah ini jumlahnya sama dengan 0? Ya, kita cek ya. Kita cek di sini yang jumlahnya 0 kan A0 tambah A1 ditambah A2 ditambah AN. Kita lihat di sini yang alfa kita kumpulkan. Ya, ini kan ada alfa A0, alfa A1, alfa A2 dan seterusnya ya. Kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan di sini ya. Jadi tadi ya, alfa kita kumpulkan A0 ditambah A1 ditambah A2 ya, dan seterusnya sampai AN. Lalu yang beta kita kumpulkan ya. Beta B1 ditambah B2 ya. Oh, B0 ya. Ini B0. Ini B0, B1, B2 ya, dan seterusnya sampai BN. Itu sama dengan apa? Nah, ini tadi kan ini sama dengan 0 kan? Nah, ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Ya. Jadi ternyata ini A kali 0 ditambah alfa kali 0 ditambah beta kali 0. Kan ini hasilnya 0. Gitu. Ya, jadi ini sudah memenuhi ya, sudah memenuhi. Jadi ya,
Jadi ternyata sudah memenuhi, kita kembali ke sini ya. Tadi ini ya, alfa PX ditambah beta QX, tadi kan anggota PX ya. Ternyata skalar-skalarnya kita dijumlahkan itu 0, sehingga alfa PX ya. Jadi alfa PX ditambah beta QX itu anggota W ya. Jadi di sini terbukti W sub ruang. Ya. Itu salah satu contoh dari sub ruang ya. Para mahasiswa semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi sub ruang dan sifat-sifat dari sub ruang. Kita akan bahas pada program-program berikutnya. Nah, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan menambah pemahaman Anda tentang materi sub ruang. Ya, saya akhiri program TV kali ini. Sampai ketemu pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.